Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit cara atau strategi mengelola kepuasan kerja pegawai demi untuk menuntaskan tugas UAS yang diberikan untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut adalah strategi mengelola kepuasan kerja pegawai menurut saya. Di antaranya kepuasan kerja yang dimaksud kepuasan kerja di sini itu memiliki pengaruh atau peran penting dalam produktivitas dan retensi pegawai di suatu organisasi. Di mana di suatu organisasi ini ada beberapa poin penting mengenai hal ini tentang kepuasan kerja. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Biasanya karyawan yang merasa puas cenderung atau lebih produktif, kemudian mempunyai motivasi yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi biasanya termotivasi lebih untuk bekerja lebih sungguh-sungguh tentunya. Kemudian ada peningkatan kualitas kerja ketika seorang pegawai atau karyawan merasa diri mereka puas, itu biasanya mereka mempunyai peningkatan dalam pekerjaan mereka. Kemudian rendah juga tingkat pergantian karyawan atau turnover di dalam perusahaan tersebut ketika mereka puas dengan pekerjaan mereka. Juga dapat meningkatkan citra perusahaan yang pasti, karena di mata pegawai kita, jika perusahaan ini bagus, mereka mempunyai kepuasan sendiri untuk menceritakan perusahaan mereka. Kemudian ada keseimbangan kehidupan dan pekerjaan pribadi, kehidupan kerja dan pribadi. Karyawan yang puas biasanya mempunyai fleksibilitas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan tidak mengkaitkan keduanya secara bersamaan. Kemudian ada beberapa indikator atau faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Yang pertama, pemimpin dan manajemen. Ya, gaya kepemimpinan di sini sangat berpengaruh karena pegawai bisa melihat pemimpin mereka untuk bagaimana mereka bekerja. Karena itu, ketika pemimpin mereka tergolong baik atau bisa dibilang sangat kompeten, mereka merasa puas karena mempunyai pemimpin yang dapat diandalkan. Kemudian ada juga indikator kondisi kerja dan lingkungan. Ya, tentu saja kondisi kerja juga mempengaruhi. Kondisi kerja yang kondusif atau lingkungan kerja yang menyenangkan juga sangat mempengaruhi kepuasan kerja mereka sebagai pegawai tentunya. Dan selanjutnya ada faktor kompensasi dan penghargaan. Tentu saja siapa yang bekerja tanpa mau menerima kompensasi tentunya. Kompensasi sendiri bertujuan untuk mensejahterakan pegawai bagi mereka. Karena dalam bentuk kompensasi tersebut, mereka mendapatkan sebuah bayaran atas pekerjaan mereka, di mana mereka merasa dihargai. Karena itu kompensasi juga masih berbentuk penghargaan, kecuali penghargaan di luar kompensasi. Kemudian ada keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Tentunya di kantor manapun atau di perusahaan manapun, jika ada keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, itu terkait dengan prosedur di kantor, di mana mereka menyediakan jam fleksibilitas untuk pekerjaan yang umumnya mempunyai waktu kerja yang fleksibel, di mana ada dan terjadwal seperti SOP yang sudah ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada pengembangan karir dan kesempatan. Ya, karyawan merasa lebih puas kalau mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka, maju dalam karir, dan memiliki jalan untuk pertumbuhan profesional tentunya. Kemudian ada faktor kebudayaan dan kebijakan dalam organisasi. Nilai-nilai seperti halnya nilai-nilai etik kerja, kebijakan yang adil, serta transparansi dalam komunikasi organisasi juga berpengaruh pada kepuasan kerja. Kemudian ada strategi yang menurut saya efektif untuk meningkatkan kepuasan kerja ini.
di mana yang salah satunya itu ada komunikasi yang terbuka dan jelas, memfasilitasi mereka untuk uh, memberikan mereka dialog untuk dua arah antara manajemen dan karyawan agar mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka alami atau apa yang kesusahan terhadap mereka untuk bisa ditangani oleh kedua belah pihak. Kemudian ada untuk menyediakan peluang pengembangan karir yang jelas. Tentu saja program pelatihan meningkatkan keterampilan dan kompetensi itu sangat penting untuk perusahaan, baik untuk mereka pribadi maupun untuk pekerjaannya. Kemudian ada di sini mungkin untuk mendorong mereka supaya aktif dalam mengambil keputusan ketika dalam rapat maupun bertukar pendapat dengan yang lain. Kemudian ada sistem penghargaan yang adil, di mana transparan dan memberikan operasi secara publik maupun pribadi, penghargaan secara publik maupun pribadi tentunya. Kemudian ada program fleksibilitas kerja yang memadai juga. Tentunya ini mendukung karyawan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan mereka dengan kehidupan pribadi. Kemudian memastikan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan produktif, fasilitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental tentunya. Kemudian bisa disimpulkan bahwasanya kepuasan kerja itu bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, materi, dan juga membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan, kesejahteraan, dan keterlibatan karyawan. Strategi yang telah dibahas seperti komunikasi yang terbuka, pengembangan karir, pengakuan dan prestasi, serta peningkatan lingkungan kerja, semuanya mengikuti tujuan yang sama, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan organisasi. Penerapan strategi ini bukan sekedar tugas tambahan, tapi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Kita melihat bahwa upaya ini dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam produktivitas, retensi, dan reputasi sebagai tempat kerja yang diinginkan. Dengan demikian, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan strategi ini dengan konsisten dan menyeluruh di seluruh organisasi kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat dan pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Di sini saya mencoba melihat dari ada suatu film yang saya dapatkan di Netflix ya, dan itu film yang cukup bagus. Menurut saya film ini juga berkaitan dengan kepuasan kerja juga karena bertema kerajaan, dan dimana judul film ini adalah House of the Dragon ya. Ya, film dari serial The Game of Thrones juga dan salah satu dari triloginya. Nah, di situ ada sebuah scene di mana Raja Aegon II Targaryen itu mengumpulkan seluruh masyarakatnya, entah itu pandai besi atau pengembala, dan mereka itu mengeluhkan tentang pekerjaan mereka kepada sang raja, di mana sang raja ini menjadi pihak yang mendengarkan atau bisa disebut komunikasi visual yang terbuka atau transparan. Di sini raja menyimpulkan ketika para bawahannya ini mengeluhkan tentang pekerjaan mereka, dia dapat membuat keputusan yang sangat amat bagus menurut saya sendiri. Namun walaupun dia termasuk raja yang masih muda, di sini ditetapkan bahwa sang pandai besi waktu itu bilang kalau dia membutuhkan pasokan baja dan juga uang yang tidak sedikit. Kemudian karena Raja Aegon kerajaan dalam kondisi perang, dia menyarankan untuk menambah subsidi kepada si pengrajin atau penempa itu, karena ibaratkan untuk peperangan tanpa senjata mereka tidak bisa. Nah, setelah keputusannya tersebut, timbullah rasa kepuasan terhadap keputusan dari sang raja ini kepada
sang raja ini. Dia merasa puas karena keluhannya didengarkan oleh sang raja dan diberikan sebuah kesempatan untuk mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna. Di sini kita juga bisa melihat bahwa seorang pemimpin yang bijak atau yang baik itu akan membuat bawahannya merasa puas dan memiliki semangat dan kinerja yang lebih tinggi lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu, dan bagi yang melihat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.